مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kesehatan zahir dan batin, sehingga pada malam 27 Ramadan ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah, lebih mendekatkan diri lagi kepadanya, dan semoga kesehatan jasmani dan rohani ini selalu Allah berikan kepada kita sampai Syawal tahun ini dan sampai Syawal tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dengan sehat walafiat, dan pada waktunya nanti diberi husnul khatimah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan 27 Ramadan ini, kajian malam ini kita akan mengkaji tentang fadilah atau faidah sebagian surat-surat di dalam Al-Quran. Kita akan mengacu kepada kitab guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, yaitu kitab Abwabul Faraj. Abwabul Faraj yaitu pintu-pintu ke lapangan orang-orang yang mendapat kesusahan, kesulitan. Maka di sini Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik mengumpulkan di sini doa-doa, dan di antaranya adalah Al-Quran. Dan yang akan kita sampaikan di sini yaitu tentang sebagian daripada faidah surat-surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita surat yang pertama, semua surat-surat Al-Quran mengandung faidah yang luar biasa. Semuanya mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya, cuma kita di sini akan mengambil sebagian saja, yaitu diantaranya yang sudah sangat masyhur, yang sering kita amalkan untuk lebih lagi menguatkan keyakinan kita, untuk lebih lagi menyemangatkan kita ketika kita membaca ayat tersebut atau surat tersebut. Bukan berarti nanti surat-surat yang lain tidak dibaca, tidak. Cuma ini di sini yang akan kita sampaikan sebagian saja, yaitu surat-surat yang memang sudah masyhur dan sering sekali kita baca di mana-mana. Pertama yaitu surah Yasin. Surah Yasin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan yang menerangkan tentang keutamaan surat Yasin. Yang pertama yaitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini hadis rawahu ad-Darimi wa Tirmidzi, yaitu hadis yang gharib. Tetapi dia dhaif, tetapi dia masih bisa digunakan untuk fadilatul a'mal. Ya, tidak sampai palsu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an yasin. Entah apa sebabnya kok tidak suka terhadap
jamaah yang sama-sama membaca Yasin, ya. Kadang-kadang sampai kepada tahap membid'ahkan duduk bersama berjamaah membaca Yasin. Nah, di sini kita mengambil dasar apa yang dilakukan oleh orang banyak tersebut, dilakukan oleh kita juga ulama-ulama sebelum kita. Waman qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an asra marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, ya, padanya seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Ya, membaca Al-Qur'an 10 kali. Ini jangan langsung di apa namanya? Langsung dibantah, kalau gitu baca Yasin saja. Tidak usah begitu. Ini namanya apa? Fadilah. Ya, namanya fadilah. Memang hadisnya memang tidak sahih, tetapi hadisnya masih bisa digunakan untuk fadilatul amal. Jangan masa, jangan begitu. Ya, jadi walaupun itu tidak sampai kepada derajat sahih, tapi belum tentu maksudnya jangan langsung kita langsung menolak intinya, jangan. Minimal kita langsung pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu minimal, jangan langsung membantah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla ay yakhluqas samawati wal ardh. Bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat tuba li ummatin yanzilu hadza 'alaiha wa tuba li ajfafin tahmilu hadza wa tuba li asanin tatakallamu bi hadza. Ketika para malaikat mendengar Al-Qur'an ini sudah diturunkan kepada satu umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, beruntunglah umat yang surat ini diturunkan kepada umat tersebut. Dan beruntunglah pada diri yang menghafalkan ayat atau surat tersebut, dan beruntunglah lisan yang membaca surat tersebut. Wa anil Hasan qala man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi wa mardatillahu ghufira lahu wa qala balaghani anna ta'dil Qur'an kullahu rawahu Darimi. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, Imam Hasan, barang siapa yang membaca Yasin di satu malam karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca Yasin karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni dosanya di malam itu. Nah, ini termasuk faedah Yasin. Rawahu Ad-Darimi. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuh. Wa qala Ibnu Abbas man qara'a Yasin hina yusbiha utiya yusra yaumih hatta yumsiya wa man qara'a fi sadri lailatin utiya yusra lailatihi hatta yusbiha rawa ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di awal siang, maka hajat-hajatnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin. Awal siang maksudnya habis subuh baca Yasin, ya. Nanti hajat-hajatnya pada hari itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang membaca Yasin ketika waktu subuh, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sampai sore. Barang siapa yang membaca di awal malam, maka dia akan diberi kemudahan sampai pagi. Nah, itu termasuk di antara faedahnya Yasin. Kenapa? Di antaranya kita dan ulama-ulama terdahulu itu sangat merutinkan membaca Yasin. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan, tapi kita harus juga sedikit banyak kita tahu
apa atau dasar dari mana kenapa Yasin itu begitu sangat-sangat dirutinkan oleh ulama-ulama, para guru-guru kita pada tahun-tahun, pada periode-periode yang lalu. Wa suratu Yasin azimatul miqdar sayiratul fadl wal ajr wa ya qalbun Quran wa majliyatul lil ahzan al mahiyatul lil asyan wa ya al udda lil kasfin nawazi wal muhimmat wa salamah minal fitan wal baliyat waqad awsa bi al arifun wa wazafa alaiha al awliya as-salihun wa kullu sadiqin yajidun najaha fi maqasidi wa qadaya hawaijihi biha. Jadi Al-Qur'an Yasin itu sudah sangat masyhur keutamaannya, sangat agung ya, sangat agung derajatnya, makamnya. Yasin itu sangat agung. Dia adalah hatinya Al-Qur'an yang bisa menghilangkan kesedihan ya, yang bisa menghilangkan, menjauhkan daripada musibah-musibah, yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan, yang bisa menyelamatkan dari fitnah-fitnah dan cobaan serta bala. Para ulama al-arifun aulia selalu memwasiatkan agar kita selalu rutin membaca Yasin. Nah, ini para aulia al-arifun. Orang yang selalu membaca Yasin dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kesuksesan di dalam semua hajatnya. Dia akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini kata ulama para aulia terdahulu. Yasin di antaranya. Wa kana doa Yasin wa min kafiyatil mujarrabah inna sholihin min qira'at Yasin ay yukarrilu lafzul Yasin sab'a marrat wa idza balagha fil qira'ati ila qali zalika taqdirul azizil alim yukarriruha arba'a asyara. Jadi juga ada sebagian kaifiyah membaca Yasin ya, itu memang diajarkan oleh ulama-ulama para aulia terdahulu. Kalau ditanya hadisnya mana ya, ini karena ini mujarrabah, maksudnya apa nih, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya. Nah, dan sehingga ketika itu sangat mujarrab ya, istilahnya ketika itu betul-betul makbul dengan membaca dengan kafiyah tersebut, rahasia itu kemudian diajarkanlah oleh orang soleh ini kepada murid-muridnya. Akhirnya terus berkelanjutan sampai sekarang. Seperti kalau membaca Yasin, Yasinnya dibaca 7 kali, Yasin, 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 Yasin. Ini termasuk kaifiyah yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, para aulia. Nah, jadi kalau kita itu nggak ada hadisnya berarti bid'ah, ya tidak harus begitu. Namanya membaca Yasin, Rasulullah SAW pernah membaca surat, membaca ayat satu malam diulang-ulang sampai subuh. Para sahabat juga begitu. Mengulang-ulang ayat itu hukumnya tidak apa-apa ya, tidak ada keharaman. Satu ayat diulang berulang tidak apa-apa. Kemudian kita ini kalau nanti kita akan lanjutkan kepada fadilah yang berikutnya. Tapi untuk pun yang sifatnya khusus-khusus nanti insyaallah ya, karena waktu kita tidak bisa sampaikan di sini karena sangat keterangannya juga sangat panjang. Kita akan ambil pokok-pokoknya saja. Kemudian yang kedua yaitu surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Wa min azami abwabil farad suratul Waqiah, termasuk salah satu dari pintu-pintu kelapangan yaitu surat Al-Waqiah. Wa ya fiha sirrun azim, di dalam surat Al-Waqiah ada rahasia yang sangat besar. Fi jalbil arzak, untuk menarik rizki. Kama warda bihi al-akhbar wal athar. Di antara faedah surat Al-Waqiah yaitu untuk menarik rizki. Pertama, hadis akhraja Abu Ubaid fi fadailihi wa Ibnu Daris wal Harith ibni Abi Usamah
wa Abu Ya'la wa Ibnul Mardawih atau Marduyah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibni Mas'udin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara suratul Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Saya ulangi, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal Waqiah kullu lailatin lan tusibu faqatun abada. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan abadan, selama-lamanya tidak akan. Jadi untuk kuat surat Waqiah ini diantara faedahnya yang paling kuat yaitu untuk menarik rezeki. Bukan berarti orang ini baca Quran untuk dunia, bukan, ya. Ada ulama, para aulia mengatakan ketika kita baca surat Waqiah itu bukan untuk dunia saja. Rezeki itu bermacam-macam. Rezeki itu bukan cuma uang. Tetapi ketika kita minta kepada Allah rezeki itu, diantaranya rezeki yang sifatnya seperti uang, perekonomian dan sebagainya itu lancar. Di lain itu rezeki apa? Juga kesehatan. Rezeki dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih taat ibadah, lebih semangat. Itu juga namanya rezeki. Betapa pentingnya ibadah, betapa pentingnya hidayah sehingga kita selalu bisa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang sifatnya duit itu bagiannya saja, sebagian saja. Tetapi bukan itu tujuannya. Kalaupun kita membaca suratul Waqiah, kita pokoknya meminta kepada Allah, ya, kita ridho beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya yaitu tadi untuk jalbil arzak, menarik rezeki secara zahir dan secara batin. Bukan yang hanya sifatnya duniawi saja. Kayaknya jelek banget orang baca Quran kalau cuma untuk dunia saja. Enggak. Orang-orang soleh, orang-orang aulia tujuannya bukan seperti itu. Cuman itu hanya sebagiannya saja, ya. Sebagian di antara faedahnya terikut. Nah, untuk yang dunianya terikut, yang akhiratnya yang sifatnya batin, itulah yang tujuan utama para aulia, para ulama-ulama terdahulu. Mereka merutinkan membaca suratul Waqiah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah atau Mardawih an Anasin radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Waqiah itu adalah suratnya kekayaan. Bacalah surat Waqiah dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kalian. Kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu nisaakum suratal Waqiah wa inna suratul ghina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, ajarkanlah kepada istri-istri kalian surat Waqiah, sesungguhnya dia adalah suratnya kekayaan, maksudnya untuk rezeki, ya, untuk rezeki. Qala Asy-Syarif Al-Fasi anil Arif Billah Al-Marjani qala, jadi Al-Arif Billah Al-Marjani berkata, qiraatu suratil Waqiah amanun minal faqah. Ini seorang aulia Al-Arif Billah mengatakan membaca surat Waqiah itu adalah aman dari kemiskinan. Qala Asy rahimahullah taala sirru dzalika fi qouli taala afaraitum ma tumnun antum takhluquna am nahnul khaliqun afaraitum ma tahrusun
antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun afara'aytumun nara allati turun antum ansha'tum syajarata am nahnul munsyi'un. Sirnya surat Waqiah itu, kata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, jadi pada ayat afaraitum ma tumnun antum takhluquna wa amnanul khaliqun, apakah kalian lihat, apakah pendapat kalian apa yang kalian inginkan, apakah kalian itu yang menjadikan atau Allah yang menjadikan? Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian tanam, apakah kalian yang menanamnya, apakah Allah yang menanamnya? Jadi intinya semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur, Allah yang ngasih. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari mendung? Apakah Allah yang menurunkan? Itulah diantara ayat sirnya surat Al-Waqiah, ya. Jadi maksudnya sir, rahasia kenapa surat Waqiah itu termasuk surat untuk menarik rezeki. Kemudian surat Tabarak, yaitu suratul Mulk. Wa min adzabi abawil faraji al-istighal bi qira'ati surati tabarakalladzi biyadil mulku. Termasuk ya pintu-pintu kelapangan, yaitu merutinkan membaca surat Tabarak atau Al-Mulk. Khususan indan naum faqad jaa fi fadliha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dibaca ketika menjelang tidur surat Tabarak. Nak tidur baca surat Tabarak, yaitu Al-Mulk. Famina anna tashfa'u fi sahibiha wa tadfu anusu'. Di antara faedahnya yaitu, ini berdasarkan daripada kabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat Tabarak atau Al-Mulk itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti di akhirat, dan bisa menolak daripada kejelekan, kejahatan, bisa menjaga dari kejelekan, kejahatan. Makanya mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Mulk, termasuk wasiat amanah dari Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, kita dianjurkan untuk membaca surat Tabarak atau Al-Mulk ini, karena dia bisa mencegah daripada kejelekan, di antaranya wabah corona. Wa tujadilu anhu fil qabri wa tamnu anhu adzabah. Surat Al-Mulk itu juga nanti bisa membela orang yang membacanya di kubur. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, surat Al-Mulk dia ikut membela, mengawani orang yang membacanya di dalam kubur. Tak sendirian, ada siapa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini ikut membela, membantu, ya, membantu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Wa tamnu anhu adzabah, dan bisa mencegah daripada azab kubur. Ketika orang baca surat Al-Mulk, baca-baca sampai di kubur nanti sudah punya kawan. Begitu pentingnya, makanya surat Al-Mulk ini atau Tabarak ini selalu dirutinkan oleh para aulia, ya, orang-orang soleh, guru-guru kita. Kemudian waktu sebitu wa inda su'ali wa muraja'atil malaikatil qabri, dan bisa dengan adanya surat Al-Mulk ini, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, jadi yang pembaca ini mantap untuk tidak menggetar, tidak ketakutan. Tetapi ketika orang yang rutin membaca surat Tabarak ini nanti dikubur santai, tenang. Ditanya malaikat Munkar dan Nakir, dia tenang. Kenapa tenang? Karena didukung, di backing sama surat Al-Mulk yang dia baca selalu ketika dia di alam dunia. Wa murajaatul malaikatil qabr, juga ikut dia membantu terhadap jawaban-jawaban malaikat, soalan-soalan malaikat Munkar dan Nakir. Wa tu'nisu wahsatah fi, dan juga surat Al-Mulk itu nanti akan menghibur orang yang membacanya ketika dia terjadi kegalauan, kesusahan di dalam alam kubur. Surat Al-Mulk ini akan menjadi penenang, akan menjadi penghibur. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafaat li rajulin hatta ghufiralah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang ayatnya ada 30. Surat tersebut bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Wahya tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surat Tabarak atau Al-Mulk. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra'a alif lam mim tanzil. Kemudian wa tabarakalladzi biyadil mulk, itu yang biasa dirutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa qala at-Tirmizi hadza hadisun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Jadi surat Tabarak ini memang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutinitas Rasulullah setiap malam membaca surat Al-Mulk. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la waditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati yakni tabarakalladzi biyadihi. Kata Sayyidina Rasulullah, aku suka, berharap sekali bahwa sesungguhnya ada satu surat ini dia harus berada selalu di hatinya umatku, kata Rasul, yakni tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jadi selalu ada di dalam hati umatnya. Ini Rasulullah yang berharap. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Qur'an ma hiya illa 30 ayat khasamat an sahibiha hatta adkhalul jannah wa ya suratut Tabarak. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang ayatnya hanya 30 dan dia ikut menjawab, ya, terhadap soalan-soalan yang diberikan kepada orang yang membacanya di akhirat, yang diberikan oleh malaikat, pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi ayat ini ikut membela hatta adkhalaul jannah, sampai adkhalatul jannah, sampai surat Mulk ini memasukkan orang yang membacanya ke dalam surga. Oh iya, surat Tabarak, yaitu surat itu adalah surat Tabarak. Itu diantaranya hadis-hadis tentang surat At-Tabarak. Kemudian surat berikut yaitu surat Al-Fatah. Akhraja Al-Bukhari, surat Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Al-ayah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad nazalat alayya laila suratun ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Summa qara inna fatahna laka fathan mubina. Kata Rasulullah SAW, tadi malam telah turun satu surat, yang surat itu aku lebih cinta kepada surat itu daripada dunia seisinya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, aku lebih cinta daripada semua yang matahari itu terbit mengenainya. Maksudnya lebih aku sendiri daripada dunia seisinya, sama. Yaitu apa? Summa qara inna fatahna laka fathan mubina, yaitu surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Kemudian qala ba'dus salihin, orang-orang saleh mengatakan, ya, orang-orang para aulia, orang-orang saleh terdahulu mengatakan, idza qara'a dhaif katsiran qawiya, apabila orang yang lemah dia mau membaca surat Al-Fatah ini, maka dia akan menjadi kuat. Orang yang lemah, sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar lemah, sebentar-bentar baring, sebentar-bentar pusing, lemah badan, tak ada tenaga, lemah. Kata ba'dus salihin, kalau ada orang yang lemah fisiknya
kalau dia mau membaca inna fatahna laka fathan mubina, yaitu surat Al-Fatah ila akhirih, maka Allah akan memberinya dia kekuatan, dia akan kuat. Awid dhaif izzan au maghlub intasar, ataupun orang yang lemah, maksudnya dia ini orang yang sangat diremehkan, tak dianggap lemah secara keadaan, bukan lemah badan. Kalau dia mau membacanya izzan dhaifa azza, maka orang tersebut akan menjadi aziz, dia akan menjadi orang yang mulia, yang dipandang oleh orang, gak diremehkan orang, ya, tidak dicemeh orang kalau membaca surah Al-Fatah. Dan kalau orang membaca itu adalah orang yang kalah, maka dia akan menang, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil musir yasarallahu umurah, kalau yang membaca ada orang sangat kesusahan, kesulitan, dia mau membaca inna fatahna laka fathan mubina, maka Allah akan memberinya kemudahan. Awil madjun qadallahu duyunah, kalau yang membaca orang yang berhutang, utang banyak tak terbayar, susah, macam mana aku nak bayar nih, macam mana? Baca surat inna fatahna laka fatham mubina, maka Allah akan membayarkan hutangnya, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya sampai hutangnya terbayar semuanya. Awil majnun kharaja min sijnih, kalau orang itu di penjara, dia mau merutinkan membaca inna fatahna laka fatham mubina, berkah ayat ini, berkah surat ini, maka dia akan cepat dikeluarkan dari penjara. Awil maghrub rafa'allahu bilutfihi wa karamihi, kalau dia sedang di dalam kesulitan, kesusahan, maka Allah akan menghilangkan kesusahan, mengangkat kesusahan tersebut dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi asri hadis surah kama fi khawasil Quran bi syarti sidqi fi talab wa husni niyati wasid, dengan catatan orang bisa mendapatkan faedah ini dengan syarat, dengan niat yang sungguh-sungguh meminta, dan dengan betul-betul niat yang kuat, ya, jangan tidak sungguh-sungguh. Insya Allah akan dipenuhi oleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha sedikit kita ambil. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah taala, ruya an jamaatin minas salaf anha kanu yaqra'una surat Ad-Duha inda talfatin fayajiduna ma talifa lahum. Wa man dallat lahu dalatan wa man dallat lahu dalatun au da'alahu au abaqalahu au abaqalahu abik au ama falyusalli duha yaumal jum'ati samaniya rak'ah wa idza faragha yaqra'u surat ad-duha sab'a marat summa yaqul ya jami'ul ajaib ya rada kulli ghaib ya jami'as sattat ya man maqalidul umuri biyadihi ijma' aliyya da'i au ijma' da'i fulan alayhi la jami'a lahu illa anta kada fi durrun nazim. Jadi ada termasuk faedah surat Ad-Duha, yaitu bisa Allah Subhanahu wa taala membantu orang yang membacanya ini untuk kepentingan sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, cuma diantaranya faedahnya yaitu bisa untuk mengembalikan barang-barang orang yang hilang, anak pergi tak balik, ya, istri pergi tak balik, naudzubillah. Nah, ini bisa dengan melantaran membaca surat Duha, ya. Di sini disebutkan khasiatnya tadi, disuruh melakukan sholat duha pada hari Jumat 8 rakaat, kemudian membaca surat Wadduha 7 kali, terus membaca doa yang saya baca tadi, ya jami'al ajaib ila akhirih. Kemudian ada surat Alam Nashrah Laka Sadrak, kemudian suratul Ikhlas. Tapi insya Allah dan ada surat yang lain, insya Allah kita nanti akan mungkin dilanjutkan atau sementara kita cukupkan di sini dulu, ya. Nanti apabila ada waktu dan kesempatan atau Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, insyaallah
kita bisa melanjutkan di waktu-waktu yang lain ke depan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dengan sehat walafiat, dengan hidayah, taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa menjadi hamba-hamba yang taat dan menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.